Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 8B10 Kampus Nusa Mandiri Margonda akan mempresentasikan hasil presentasi dengan judul Perencanaan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi SMK Metode GAF ADM dengan studi kasus SMK PGRI Ambal Kebumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diki Chandra dengan NIM 11212172, teman saya Alivia Septi Rizkia dengan NIM 11212646, teman saya Andi Jonathan Pakban dengan NIM 11212314. Yang pertama adalah latar belakang. Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Ambal merupakan sebuah institusi pendidikan yang dalam proses pelaksanaan pengelolaan pendidikannya mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia dengan ruang lingkup, yaitu 1. Standar isi, 2. Standar proses, 3. Standar kompetensi kelulusan, 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. SMK PGRI Ambal belum memiliki arsitektur bisnis untuk pemetaan aktivitas utama, yaitu penerimaan peserta didik baru, proses belajar mengajar, hubungan dengan mitra dunia usaha dan dunia industri, dan pelepasan siswa dan penanganan alumni, dan aktivitas pendukung yaitu pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan teknologi, dan manajemen sarana prasarana, sehingga proses bisnis tidak efisiensi terhadap biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi dalam upaya untuk mendukung pemenuhan standar nasional pendidikan dan juga merancang cetak biru arsitektur enterprise yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi yang akan diusulkan di SMK PGRI Ambal. Perencanaan arsitektur enterprise preliminary process framework and principles. Fase ini merupakan fase awal di mana akan dilakukan identifikasi prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur enterprise, yaitu prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pembuatan perencanaan arsitektur enterprise adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan arsitektur enterprise harus sesuai dengan tujuan dan aktivitas yang ada. Kedua, pengelolaan arsitektur juga harus mudah, terutama dalam hal operasional agar dapat membantu kerjasama antar divisi. Ketiga, perencanaan arsitektur enterprise harus dirancang mudah dalam pengembangan software yang akan dilakukan nantinya. Perencanaan arsitektur enterprise harus aman dalam hal pengelolaan data agar tetap terjaga kerahasiaannya. Yang terakhir, software, hardware, dan platform yang digunakan harus kompatibel dengan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya, identifikasi 5W+1H untuk perencanaan arsitektur. Identifikasi what, objek dan deskripsinya pada poin ini menjelaskan mengenai proyek yang dibuat. Dalam hal ini, yaitu perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi di sekolah menengah kejuruan. Selanjutnya, identifikasi who pada poin ini menjelaskan mengenai orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi. Dalam hal ini, Kepala Sekolah SMK PGRI Ambal. Selanjutnya, identifikasi where, objek SMK PGRI Ambal. Identifikasi when, waktu penyelesaian perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi SMK PGRI Ambal ini diperkirakan Desember 2022. Identifikasi why, alasan pembuatan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi ini adalah untuk mengelola penataan teknologi informasi yang baik, sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien bagi pengguna. Identifikasi who, perencanaan arsitektur enterprise pada sekolah menengah kejuruan ini dibuat dengan menggunakan metode TOGAF ADM. Fase arsitektur vision akan menjelaskan mengenai profil sekolah dalam hal mengikuti informasi-informasi yang berhubungan dengan data diri sekolah tersebut, seperti tahun berdiri, surat keputusan atau SK, pendirian sekolah, alamat sekolah, dan visi-misi sekolah, dan analis valuation rantai nilai. Di sini ada pengelolaan data guru, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana. Ini adalah aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah penerimaan peserta didik baru atau PPDB, proses belajar mengajar KBM, dan penanganan alumni. Selanjutnya adalah bisnis arsitektur.
Fase ini bertujuan untuk memahami kondisi saat ini dari proses bisnis pada SMK PGRI Ambal yang selanjutnya akan dibuat usulan perbaikan dengan melakukan pemodelan arsitektur bisnis. Nah, selanjutnya adalah Information System Architecture. Pada arsitektur aplikasi ini, yang pertama adalah aplikasi website dengan fungsinya yaitu aplikasi berbasis web yang memudahkan siswa untuk dan masyarakat dalam penerimaan dan mengakses informasi SMK. Selanjutnya adalah aplikasi PPDB online yang fungsinya memudahkan calon siswa baru dalam memilih SMK yang diinginkan, mendaftar, pengumuman hasil pendaftaran, pencatatan laporan siswa yang mendaftar dan dinyatakan lulus. Selanjutnya adalah aplikasi PBM dengan fungsi mengkonfirmasi kegiatan pembagian kelas, penilaian, dan penjadwalan mata pelajaran. Selanjutnya adalah arsitektur data, di mana aktivitas PPDB dengan data calon siswa, kelulusan, jurusan akademik, ujian masuk, dan data kelulusan. Selanjutnya adalah aktivitas proses belajar mengajar, di mana datanya ada data guru, absensi, kurikulum, nilai kelas, ruang kelas, jurnal, RPP, silabus. Selanjutnya adalah aktivitas manajemen alumni dengan data alumni. Teknologi arsitektur. Sebelum pengembangan arsitektur teknologi dilakukan, diperlukan prinsip-prinsip mendasar bagi platform teknologi untuk mendukung prinsip lingkungan dalam berbagai data atau syarat. Prinsip ini digunakan untuk penyediaan teknologi untuk mendukung proses bisnis pada SMK PGRI Ambal. Hasil dari prinsip ini nantinya akan dijadikan patokan dalam pengembangan arsitektur teknologi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan perencanaan arsitektur enterprise sistem informasi di SMK PGRI Ambal dengan menggunakan TOGAF Architecture Development Method. Selanjutnya penelitian ini menghasilkan target arsitektur bisnis dan arsitektur teknologi dalam otomasi proses bisnis dan teknologi informasi. Selanjutnya, penelitian ini juga menghasilkan arsitektur bisnis dan sistem informasi guna menyelaraskan proses bisnis dan SI atau T-nya. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh beberapa saran sebagai perbaikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu diantaranya 1. Diharapkan pada penelitian berikutnya melanjutkan fase-fase pada tugas PDM berikutnya. Yang selanjutnya adalah diperlukan penambahan sumber daya manusia pada bagian pengelolaan teknologi informasi agar pengembangan dan penerapan sistem informasi dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya adalah pengembangan dan penerapan sistem informasi diharapkan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan SMK PGRI Ambal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.